wabarakatuh. Saya Dina Nur Almi dengan NIM 60224047. Saya Nadia Rahmat dengan NIM 60224067. Saya Sinta Olejahati dengan NIM 60224040. Sekarang kita sedang ada di SMP Muhammadiyah Tahfidzul Quran. Sekarang di sini kita akan mewawancarai Bapak Tauhidin sebagai Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Tahfidzul Quran. Oke, sekarang kita langsung saja ke ruangannya. A few moments later. Sebelumnya perkenalkan dulu dengan Bapak siapa dan sebagai apa juga. Sementara saya diamanai kepala sekolah ya. Dan saya Pak Tauhidin. Kemudian untuk profil sekolah nanti memang itu aja wis pokoknya biar biar lebih lengkap ya di web SMP MTQ SMP Muhammadiyah Tahfidzul Quran. Tentunya agama itu kan secara akal rasionalitas ya, jadi saling mendukung karena semua ajaran agama itu kan ya khususnya Islam kan bersumber dari Allah dan tidak mungkin agama itu bertentangan dengan akal, logika. Semuanya pasti berjalan dan saling mendukung. Menurut saya seperti itu. Ya, tantangannya ya sebenarnya kompleks dan banyak ya. Karena zaman sekarang orang kecenderungan ketika meminta informasi, mencari informasi, biasanya bersumber pada teknologi ya. Hal itu kan belum tentu kebenarannya. Maka alangkah baiknya ketika mencari informasi apapun yang konfirmasi pada di samping itu teknologi, tapi juga harus punya referensi dalam bentuk mungkin fatwa atau mungkin dalam bentuk tulisan yang jelas atau buku, dan itu malah lebih valid dan lebih selamat menurut saya. Untuk pendampingan juga gitu ya? Ya, harus ada pendampingan. Menurut saya seperti itu. Nah, ini tergantung dari keimanan kita ya. Kalau pengetahuan tentang keimanan ya tidak kuat ya bisa jadi justru itu malah membuat orang itu semakin jauh. Tapi ketika keimanan sudah tertanam kuat dan dasarnya sudah kokoh, justru itu akan menjadi sebuah motivasi yang luar biasa yang semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua alam ini kan sebenarnya ayat ya. Ayat yang ketika itu bisa dikaji ya, itu akan lebih menambah dan mempertebal iman kita ya, mestinya seperti itu. Sebenarnya di dalam Al-Quran kan sudah disebutkan ya bahwa tugas manusia di alam dunia itu ada dua minimal. Yang pertama sebagai pengelola, khalifah itu ya, itu dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua sebagai penyembah, pengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara sains bisa dibuktikan karena ya manusia itu ya mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Tidak ada manusia yang sempurna yang dia bisa hidup sendiri ya tanpa bantuan orang lain, tidak ada. Makanya ya syariat itu ya mengajarkan kepada kita bahwa manusia lemah, dan sifat lemah itu kan sifat hamba. Ya. Makanya kodrat manusia itu ya menghamba karena dia tidak punya kekuatan yang lebih. Dia harus meminta bantuan kepada zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara sains sebenarnya masuk akal. Jadi betul kalau kemudian ayat Al-Quran tugas manusia salah satunya mengabdi itu ya betul, karena kita memang lemah. Baik gitu. Ya pertama banyak-banyak belajar ilmu agama dengan para ulama, dengan orang-orang yang memang betul-betul lurus akidahnya ya. Karena itu sangat menentukan ketika nanti para anak muda ini mendalami ilmu sains yang selanjutnya lebih dalam. Karena nanti dengan ilmu agama yang kokoh,
ya insya Allah itu bisa jadi bekal yang insya Allah menjaga ya, keimanan kita ketika nanti tantangan zaman yang semakin luar biasa khususnya di hal teknologi. Kali itu jadi yang perlu dilakukan ya banyak-banyak belajar ilmu agama dengan orang-orang yang memang lurus mumpuni itu saja. Jadi sebenarnya sumber dari ilmu itu kan adalah Al-Quran. Al-Quran itu pokok ajaran agama Islam. Maka segala apapun ilmu itu pasti ada di dalam Al-Quran. Maka sebetulnya ketika ilmu itu bisa digali dengan baik, dengan sains ya, itu bisa menambah keimanan dalam diri kita. Karena dengan kita tahu kehebatan apa yang ya teknologi yang ada di alam ini, kita akan lebih mengagumi tentang kebesaran Allah ya. Sehingga dengan seperti itu kan semestinya keimanan kita harus tambah mantap, tambah yakin.